Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita bersikap anjali untuk menghormat guru junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Uttanawato satimato sucikamassa nisamakarino sanyatasa ca dhamma jiwino apamatasa yaso biwadati. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dhammapada Apamadawaka 2 syair ke-24. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, seluruh umat Buddha yang hadir pada puja bakti hari ini. Suki Hontu. Tentunya kita semua, para manusia, umat Buddha khususnya, pasti akan mencari suatu kedamaian di dalam hidup ini. Namun, seringkali kita menemukan sulitnya karena berbagai tantangan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, mari kita renungkan bersama-sama tentang kunci untuk mencapai kehidupan kita agar tenang dan damai. Tentunya dengan dhamma sebagai suatu panduan yang dapat kita menjadikan suatu pegangan untuk menemukan jalan kehidupan supaya kita lebih tenang dan damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema hari ini adalah kunci hidup tenang. Saya yakin di antara kita semua tidak ada yang menginginkan hidup itu tidak tenang. Tentu semuanya mau hidup tenang. Apakah ada di antara ibu, bapak, saudara yang hadir di sini yang tidak menginginkan kehidupannya tenang? Ada? Tentunya tidak ada. Nah, oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama apa sih kehidupan supaya kita tenang, bagaimana caranya supaya kita hidup tenang dan damai. Hidup tenang adalah suatu dambaan setiap makhluk, bukan hanya manusia saja, akan tetapi bahkan makhluk yang bukan manusia. Contoh, mungkin alam peta pun maunya hidup yang tenang. Bagaimana supaya mereka pun bisa hidup tenang? Mengharapkan tentunya para sanak keluarga yang menjadi manusia untuk bisa melimpahkan jasa kebaikannya supaya mereka juga bahagia dan tenang. Di dalam agama Buddha mengajarkan bahwa kedamaian batin dapat dicapai melalui pemahaman dan praktik dhamma. Praktik dhamma disinilah yang jauh lebih penting untuk dapat kita mencapai ketenangan di dalam hidup kita.
contoh yang paling mendasar sekali di dalam kehidupan kita adalah melaksanakan Pancasila Buddhis, yang tentunya ibu bapak saudara mengetahui semua apa kandungan atau isi di dalam Pancasila Buddhis. Akan tetapi, sudahkah kita semaksimal mungkin untuk melakukannya di dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari? Pancasila Buddhis merupakan praktik mendasar umat Buddha, para perumah tangga. Akan tetapi, kembali kepada kita diri masing-masing, mempraktikkan atau mengimplementasikan di dalam kehidupan kita atau tidak. Ini kembali kepada diri kita semua. Ada beberapa faktor penyebab hidup tenang. Di antaranya adalah kita tentunya memiliki, kalau loba, dosa, dan moha ada pada diri kita semua. Contoh apa yang paling mudah di antara kita untuk membuktikan bahwa keserakahan itu tidak menenangkan di dalam kehidupan kita? Simpel saja ibu bapak saudara. Andai kata kita melihat mungkin sesuatu yang orang lain miliki, kita timbul untuk mempunyai hal yang sama. Padahal seyogyanya adalah apa yang kita mau belum tentu membuat suatu kebahagiaan, karena kita tidak memiliki suatu kemampuan untuk mencapainya. Ini salah satu sebab dari hidup kita tidak tenang. Demikian pula kalau kita memiliki rasa benci kepada orang lain, benci kepada orangnya. Contoh yang paling mudah, andai kata kita di antara yang hadir di sini ada yang kita tidak sukai orang tersebut, belum masuk ke wihara, belum masuk ke dhammasala, kita sudah melihat sepatu atau sendalnya saja sudah memiliki rasa tidak suka. Inilah timbul rasa ketidaktenangan di dalam hidup ibu bapak saudara. Betul tidak? Ya. Belum melihat orangnya, sudah lihat mungkin kendaraannya saja, sudah memiliki suatu tujuan ingin melakukan puja bakti ke wihara. Lihat mungkin mobilnya di depan, wah dia datang ini, putar balik 360 derajat. Padahal sudah memiliki suatu pemikiran niat yang baik untuk ke wihara melakukan puja bakti. Tapi karena timbul rasa benci kepada orang yang hadir, yang tidak ingin disukai, ditemui, atau mungkin menjumpainya, putar balik. Tidak jadi untuk berbuat baik, melakukan puja bakti, berdana, meditasi, berpikiran dikondisikan supaya lebih baik, karena kita konsentrasi untuk mengguncarkan parita-parita suci dan meditasi. Hal yang demikianlah yang dapat ibu bapak menjadikan kehidupan kita tidak tenang. Demikian pula kebodohan, antara mana yang baik, mana yang buruk, kita tidak mengetahuinya. Ini juga akan dapat mengakibatkan kita hidup tidak tenang. Contoh hal yang lain adalah keterikatan kepada hal-hal yang duniawi. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita terikat pada sesuatu yang kita sayangi? Simple, yang mungkin ibu bapak saudara zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin memiliki handphone.
Saya yakin di antara hadir yang ibu bapak hadir di sini, semua memiliki handphone. Ada nggak yang tidak mempunyai? Tidak ada kan? Sunjaya. Tapi umumnya semua adalah memiliki handphone di dalam kehidupan zaman era digitalisasi yang sekarang. Keterikatan misalnya handphone kita rusak. Jangankan rusak, lecet, tergores. Itu pun mengakibatkan kita tidak tenang hidupnya. Padahal hal yang kecil. Kita sebagai umat Buddha seharusnya sudah mengetahui apa yang namanya anicca. Tetapi ibu saudara, bapak tidak menyadarinya untuk memahami hal tersebut. Ya, baru tergores. Apalagi jatuh, pecah, berantakan. Yang timbul di dalam diri kita apa? Awalnya kesel, marah. Apalagi kalau yang merusak adalah mungkin orang lain, anak kita. Kemarahan yang timbul di dalam diri kita ini membuktikan bahwa kita belum memahami benar apa itu yang namanya anicca, ketidakkekalan. Bagaimana dengan tubuh kita juga? Ini juga mengalami suatu proses yang namanya ketidakkekalan. Apakah ibu bapak saudara sudah siap dalam hal ini? Yang semuanya kita tidak bisa dihindari. Seperti apa yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama di dalam Abhinha Paccawekkhana. Semua akan mengalami usia tua. Dan saya belum mengatasi usia tua. Belum bisa menghindari usia tua. Demikian pula hal masalah penyakit, ibu bapak saudara. Kalau kita kedatangan satu tamu yang tidak diundangan adalah penyakit tersebut, terkadang kita yang muncul awal adalah keluhan. Mengeluh karena saya sakit. Bahkan bisa timbul kemarahan kalau kita sakit. Kondisi sakit bisa menimbulkan dua penyebab tersebut. Mengeluh dan kemarahan. Apakah ada di antara ibu bapak saudara kalau mengalami suatu sakit tidak mengeluh? Ada? Jujur saja semuanya pasti terkadang mengeluh. Aduh, apalagi sakit pinggang. Duduk gak nyaman. Itu adalah keluhan. Yang seyogyanya itu disadari oleh kita semua bahwa hal-hal tersebut adalah wajar. Kita alami. Tidak ada yang orang bisa menghindari. Apalagi tentang yang terakhir, tamu yang ketiga. Tentang kematian. Sudahkah kita siap? Siap? Yakin? Kita buktikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jangankan menghadapi kematian, kalau sudah sakit masuk rumah sakit, aduh, apalagi memikirkan hal-hal biaya. Pikiran bisa timbul kekacauan dalam hal tersebut. Kembali ke masing-masing, ya. Demikian pula dengan kurangnya pemahaman tentang hukum karma dan anicca yang tadi saya sudah berikan contoh. Kalau masalah tentang hukum karma, ibu bapak saudara, contoh yang paling mudah apa? Oh, kenapa ya saya hidup sampai sekarang begini-begini saja? Ini pun tidak kita sadari bahwa semuanya apa yang terjadi pada kehidupan kita adalah karma masa lampau. Tidak sedikit orang terkadang menginginkan ingin mengetahui kehidupan yang lampau.
Apakah di antara ibu bapak juga punya rasa ingin tahu kehidupan yang lampau? Hah? Ingin tahu? Ingin tahu? Padahal kalau itu diketahui oleh kita semua, buat apa? Apakah bisa merubahnya kehidupan lampau? Betul nggak? Kita tidak perlu mengetahui kehidupan yang lampau karena kita tidak bisa merubahnya. Demikian pula tidak sedikit orang ingin juga mengetahui kehidupan yang akan datang. Coba dong, saya ingin tahu. Lihat garis tangan misalnya. Kehidupan saya yang nantinya akan menjadi apa? Ini juga banyak orang ingin mengetahui. Padahal ibu bapak saudara, kalau kita semua ingin tahu kehidupan yang akan datang, yaitu lakukan sekarang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menentukan kehidupan yang akan datang. Jangan sampai kalau kita diramalkan oleh orang lain yang mungkin membuat kita takut, sehingga kehidupan kita tidak tenang. Iya nggak? Oh, nanti kamu tanggal sekian atau tahun depan akan terjadi musibah dan lain sebagainya. Apakah kehidupan Anda akan pasti seperti itu? Tidak. Kalau kita akan menentukan kehidupan yang akan datang lebih baik, tentukan dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya, termasuk masuk surga. Surga di dalam agama Buddha banyak. Tinggal ibu bapak saudara menentukan tiketnya yang kita bawa. Tiketnya kita apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, melaksanakan Pancasila Buddhis dengan semaksimal mungkin. Itu tiket yang kita bawa untuk masuk surga. Bukan janji-janji orang lain yang menentukan Anda akan masuk surga, tetapi diri kita sendiri. Ya, ini salah satu tadi sudah kita ungkapkan bahwa kehidupan yang dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketidakpuasan pada kehidupan kita tentunya akan membuat kita hidup tidak tenang. Ada beberapa faktor kunci hidup tenang secara umum, yaitu yang pertama adalah mensyukuri apa yang kita miliki. Tentunya kita tidak terus-menerus mengejar hal-hal yang kita tidak miliki. Ingat ibu bapak, jangan karena kita mau, tetapi kita harus mampu. Jangan memenuhi kemauan atau keinginan kita, tetapi sesuaikan dengan kemampuan apa yang kita miliki. Baru itu kita akan memiliki satu hidup yang tenang dan mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh di dalam kehidupan ini. Dan faktor yang kedua tentunya ibu bapak saudara, kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental di dalam diri kita. Siapa yang mengharapkan kita selalu sakit? Tentunya tidak ada. Meskipun itu sewaktu-waktu kita dikunjungi oleh tamu tak diundang tersebut. Ya, kalau sakit flu, batuk, itu hal yang biasa buat saya. Ya, karena itu adalah salah satu penyakit yang umum. Ya, amit-amit jangan sampai penyakit yang timbul di dalam diri kita semua yang kronis. Ya, misalnya sakit jantung, sakit diabetes, sakit hal-hal yang lainnya. Nah, ini juga merupakan kunci hidup tenang secara umum. Dan yang
ketiga adalah menjalin hubungan yang harmonis supaya kita hidup tenang. Contoh yang paling gampang Ibu Bapak Saudara yang mungkin kita alami semua. Terkadang yang namanya WhatsApp group, kita semua pasti ada di lingkungan WhatsApp, ya kan? Andai kata ada orang lain yang memposting hal yang tidak kita sukai, kadang kita muncul ketidaksenangan. Di orang ngapain ya? Bahasanya juga mungkin kita tidak berkenan di dalam hati pikiran kita, atau memposting video yang mungkin sudah diulang, yang di atas sudah ada, diulang lagi, kemudian menjapri atau disinggung, dikatakan di dalam grup. Ini yang banyak terjadi pada semua orang. Padahal bagaimana cara mengatasinya hal tersebut? Gampang. Delete saja, hapus saja, tanpa marah, tanpa benci, mengharap orang lain celaka. Kan di dalam karaniat seperti itu ya. Tetapi yang banyak terjadi Ibu Bapak Saudara, saut-sautan di dalam WA. Bahkan yang terakhir adalah keluar. Lebih baik saya keluar. Kenapa? Terjadilah ketidakharmonisan di dalam komunikasi. Ini sering terjadi pada setiap orang. Kita nggak bisa tutupi hal itu, memang realita. Padahal simple. Buddha pun sudah menyampaikan kepada kita semua umat Buddha saat khotbah pertama kali. Bagaimana kita mengatasi permasalahan di dalam kehidupan kita? Yang pertama tentang hal khotbah pertama apa? Mengenai Dhammacakka Pavattana Sutta yang disampaikan oleh Buddha yang pertama kali. Tentang apa? Tentang duka. Coba Ibu Bapak Saudara analogikan bahwa duka itu sama dengan masalah. Dan yang kedua, bagaimana kita mencari sebab dari duka. Demikian pula kita mencari sebab masalah. Jika kita memiliki suatu masalah dimanapun kita berada, termasuk di rumah tangga, termasuk di organisasi, di tempat kerja dan lain-lain. Kalau yang kedua ini kita semua bisa mencari sebabnya, tentunya akan memperoleh bagaimana kita bisa menghentikan masalah tersebut, bagaimana menghentikan duka tersebut. Dan yang keempat, pasti memiliki solusi atau jalan untuk melenyapkan masalah. Ini yang terkadang kita tidak sadari oleh semua orang umat Buddha. Padahal Guru Agung kita sudah memberikan pertama kali khotbah itu disampaikan kepada Pancawagya. 5 pertama siswa yang dulunya teman bertapa. Sadarkah kita untuk memahami hal tersebut? Jadi harus kita ingat, suatu saat kita memiliki suatu masalah, cari sebabnya. Untuk bisa menghentikan masalah tersebut dan mencari solusinya. Itulah yang seyogyanya kita lakukan. Dan yang keempat, faktor untuk hidup tenang secara umum adalah menghindari konflik yang tadi juga saya sudah berikan contohnya. Konflik yang mudah di dalam WhatsApp kita. Semoga harapan saya semua umat Buddha yang ada di Metta Wihara ini tidak demikian selalu menimbulkan satu konflik, karena hal itu tidak bermanfaat, nggak perlu kita perdebatkan. Iya kan? Hapus saja apa yang kita lihat, apa yang kita baca, buang. Simpel kan?
Mudah kan? Mudah kalau kita mau lakukan. Dan yang kelima adalah menyeimbangkan kehidupan duniawi dan spiritual. Tidak hanya kita mengejar kesuksesan semata, tetapi juga harus diimbangi dengan kedamaian batin yang harus kita miliki. Sekali lagi tadi, jangan selalu menuruti kemauan, tetapi kemampuan yang harus kita ikuti. Ibu, bapak, saudara, bagaimana kunci hidup tenang menurut agama Buddha? Sekarang, yang pertama adalah melepaskan keterikatan kita hal-hal yang duniawi. Karena segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal adanya. Sabbe sankara anicca. Ingat, ya, kita praktikkan di dalam kehidupan kita yang simpel saja. Barang kita hilang, lepaskan. Handphone kita lecet, relakan. Itulah anicca yang perlu ibu bapak saudara lakukan, praktikkan di dalam kehidupan kita. Karena belajar Dhamma ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pariyati. Memang kita kadang tahu semua, hafal artinya. Tapi yang kedua pati-pati, praktek Dhamma itulah yang jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Iya kan? Oh, saya hafal Pancasila Buddhis, 5 Pancasila, bahkan sering kita ucapkan. Tapi praktekkan di dalam kehidupan kita. Seperti apakah kita? Sudah maksimalkah kita lakukan? Kembali ke kita masing-masing. Yang kedua, menjaga sila. Tentunya kita semua harus menjaga sila. Apalagi seperti saya contohnya. Ini berat. Kalau kita tidak menjaga sila dengan baik, ya, apa kata dunia katanya? Ya kan? Demikian pula seyogyanya kita semua umat Buddha. Siapa sih yang mau kalau silanya buruk, seseorang mau menerima sebagai karyawan? Iya kan? Itu tentunya mencerminkan sesuatu hal yang positif kalau kita melakukan sila dengan baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini, pengusaha, orang yang ingin meng-hire Anda kalau Anda punya sila yang tidak baik. Saya yakin tidak ada yang mau. Apalagi yang sering mungkin berbohong misalnya. Ya nggak ada yang mau. Mengambil barang yang tidak kita berikan, apalagi. Ya, itulah harus kita menjaga sila. Sesuai di dalam Dhammapada, kebahagiaan muncul bagi mereka yang menjalankan sila dengan baik. Dan faktor yang ketiga, kunci hidup tenang dalam agama Buddha, yaitu melatih kesabaran dan penerimaan. Di mana seseorang yang dapat menahan kemarahan seperti kereta yang terkendali, maka ia adalah pengendara yang baik. Tetapi, ibu bapak, apakah sudah memiliki kesabaran yang tentunya harus kita miliki? Sabar dalam menghadapi apapun permasalahan. Sabar menanti. Sabar menunggu waktu. Kalau saya sedang bicara juga sudah lama. Iya kan? Ini juga menunjukkan suatu kesabaran. Karena di dalam ajaran Buddha dikatakan juga kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah cara bertapa yang paling baik. Seandainya kita juga bermeditasi, bertapa, lama, sering, tetapi kalau kesabaran itu tidak kita miliki, zero. Ya. Apakah kita selalu kalau menghadapi suatu permasalahan dengan adanya kemarahan atau tidak? Saya bayangkan atau analogikan dengan sebotol. Saya sudah menyampaikan atau belum di sini saya lupa.
gambarkan sebagai satu botol air. Bayangkan ya, analogikan. Seandainya satu botol air tersebut saya masukkan 1 sendok pasir. Kemudian kita kocok satu botol tersebut yang ada pasirnya. Apa yang ibu bapak saudara lihat? Warnanya buram. Air itu akan keruh. Betul ya? Andai kata botol tersebut adalah tubuh kita dan pasir yang ada di dalam tubuh atau di dalam botol tersebut merupakan kilesa kita, dosa, loba, moha. Yang contoh paling mudah adalah kemarahan. Kemudian setelah satu botol itu saya kocok, saya letakkan perlahan di atas meja atau di lantai. Apa yang ibu bapak saudara lihat? 5 menit, 10 menit, setengah jam, bahkan mungkin 1 jam. Apa yang terjadi? Pasir itu akan mengendap ke dasar. Demikian pula ibu bapak saudara, kalau kita mungkin sedang marah, benci, galau, duduklah kita bermeditasi. Tenangkan diri kita. Supaya apa? Kemarahan itu akan mengendap. Siap untuk melakukannya? Tetapi tidak banyak orang kalau kita melakukan atau mengadakan latihan meditasi di wihara. Yang datang tidak banyak, sedikit. Akan tetapi apakah kita semua juga bisa lakukan di rumah kita masing-masing untuk melakukan meditasi? Bisa. Setiap hari. Dengan kesibukan-kesibukan apa yang kita lakukan, aktivitas. Inilah yang terkadang sebagai introspeksi umat Buddha. Bahkan di luar sana yang non-Buddhis banyak sekali melatih meditasi kepada tokoh agama kita, termasuk kepada para biku kita. Ibu bapak saudara bisa lihat di Google, tinggal searching cari meditasi ala agama yang lain, muncul. Begitu dahsyatnya meditasi itu menarik dari orang non-Buddhis. Tapi justru tidak banyak diminati oleh umat kita sendiri. Satu hal yang mungkin ibu bapak saudara mengenal tentang mindfulness. Biasanya mindfulness diidentikan dengan kita melatih meditasi. Padahal mindfulness itu adalah setiap saat, setiap hari, setiap detik, apapun aktivitas kita, itulah mindfulness. Kalau kita sadari, kita kendalikan apa yang kita lakukan. Contoh yang paling mudah, bagaimana kita mengucapkan sesuatu kata-kata kepada orang lain, sadari atau tidak, itulah sebetulnya mindfulness. Apakah kita selalu mengatakan sesuatu menyakitkan orang lain atau tidak? Terkadang kata-kata ini lebih cepat daripada pikiran. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk mengerem kata-kata apa yang akan kita ucapkan? Itulah sesungguhnya mindfulness. Kendalikan diri kita untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, termasuk juga di WhatsApp. Oke, selanjutnya adalah praktek meditasi untuk kedamaian batin. Jadi sudah saya berikan contoh
bahwa meditasi merupakan satu-satunya untuk melatih kita cinta kasih, menghilangkan kebencian, ya, memahami suatu realita sejati kehidupan kita. Mulai hari ini kalau kita bisa bertekad untuk selalu melakukan meditasi, apalagi yang usianya kita sudah tua, tidak termasuk saya ya, karena saya merasa masih muda. Ibu bapak saudara bisa untuk melakukan meditasi dengan perenungan yang kerap kali kita harus lakukan. Meditasi siap setiap malam. Aku akan mengalami usia tua. Ya karena kita sudah tua. Dan aku belum bisa mengatasi usia tua. Renungan inilah yang mungkin perlu kita lakukan setiap malam. Siapa tahu besok kita goodbye my love. Iya kan? Itulah yang bisa menimbulkan ketenangan pikiran hati kita untuk menuju ke alam yang kita inginkan, yaitu surga. Padahal umat Buddha kita semua bisa menarik umat yang lain, teman-teman kita yang lain yang bukan beragama Buddha. Ikut saya yuk, agama surga saya punya 26 loh. Kamu punya berapa? Iya kan? Semuanya itu kalau kita mau lakukan, tapi bukan suatu jaminan bahwa semua orang bisa masuk surga. Jaminannya apa? Kalau saya bisa jamin, kalau ibu bapak mau masuk surga, jaminannya apa? Laksanakan Pancasila Buddhis dengan baik, termasuk Atta Arya Magga, jalan mulia berluas 8. Itu kuncinya kita bisa masuk surga. Bukan orang lain yang menentukan, bukan makhluk lain yang menentukan kita bisa masuk ke alam mana, tetapi dari diri kita sendirilah yang menentukan kita bisa masuk ke alam surga. Tinggal pilih di antara 26 surga kita yang punya. Iya kan? Banyak gak? Mau gak salah satu surga yang dipesan kaflingnya? Iya kan? Mau pesan dulu nggak? Hah? Ya, Tawatimsa termasuk, Tusita bisa, alam Brahma yang lain. Tinggal pilih. Jadi Anda itu semua jangan goyah kalau ada orang luar itu mengatakan, kalau ngikut saya kamu pasti masuk surga. No. Surga kita yang menentukan sendiri. Apalagi kita miliki 26 surga. Iya kan? Baik. Ibu bapak saudara, bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan bijaksana? Jangan melakukan hal-hal yang kecil apapun yang jahat, tetapi sebaliknya hal-hal yang baik yang perlu kita tanam, ya. Dan perlu kita ketahui semua ibu bapak saudara, analogi yang paling mudah adalah seperti kita menanam suatu bibit supaya tumbuh yang baik. Demikian pula kita sebagai manusia umat Buddha semua. Tanam bibit yang baik, tempatnya juga yang sesuai. Jangan tempatnya juga salah. Ya, ini juga untuk menentukan kita semua mendapatkan atau memperoleh buah yang jauh lebih sempurna, lebih kualitas. Ya. Saya tadi malam juga katakan kepada adik-adik kita Patria, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah kita mengingatnya. Setuju? Setuju nggak? Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, jangan pernah kita mengingat. Tetapi justru sebaliknya kita mengingat apa yang orang lain lakukan kepada diri kita. Itulah yang kita bisa sebut menjadi orang yang sulit ditemukan di dunia ini. Di antaranya ada dua, Bubakari dan Katanyo Katawedi. Nah, Katanyo Katawedi itulah yang tadi kita harus memiliki suatu prinsip
Oh, kalau orang lain yang melakukan kebaikan pada diri saya akan mengingatnya terus untuk saya bisa membalas jasanya. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal kepada orang lain, kebaikan-kebaikan yang kita tanam, tidak perlu Anda ingat, Ibu, Bapak, Saudara. Karena apa? Karma tidak mungkin salah berbuahnya. Nggak mungkin salah. Dengan sendirinya kita akan memperoleh hal-hal yang baik kalau kita memang sudah melakukannya. Nggak perlu berharap. Karena karma tidak mungkin salah berbuah. Ya, itu dia. Menjalani hidup sederhana dan penuh kesadaran atau mindfulness. Sadari apa yang kita lakukan setiap saat, setiap kali dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Hati-hati, termasuk ucapan ini ya yang harus kita kendalikan. Padahal di dalam agama Buddha pun dikatakan apa? Kita hanya berpikir saja sudah mengakibatkan karma, atau apa yang kita kehendaki itulah karma. Jadi bisa menimbulkan suatu akibat. Baru berpikir, belum kita melakukan, itu juga akan berbuah karmanya. Baik atau buruk, pikiran kita itu akan berbuah yang akan kita terima. Kembangkanlah selalu kebijaksanaan untuk memahami suatu hukum sebab dan akibat. Ya, ini sudah umum ya. Kita semua sudah tahu apapun yang terjadi ada akibat, pasti ada sebabnya. Jadi sekali lagi, kalau kita juga memiliki suatu permasalahan, cari sebabnya. Jangan yang timbul emosi dulu yang keluar, ya. Ibu, Bapak, Saudara, kita harus selalu menjaga keseimbangan antara duniawi dan spiritual kita. Kita harus seimbang. Jangan sampai kita mencari sesuatu hal yang duniawi sifatnya, tetapi tidak diimbangi dengan spiritual kita, keyakinan kita terhadap Buddha Dharma. Ini yang akan menimbulkan sesuatu ketidaktenangan di dalam hidup kita. Demikian pula emosi kita harus kita kelola. Jangan sampai kita stres ya dalam menghadapi hal-hal problem kehidupan kita. Karena tidak ada yang bisa, manusia hidup ini selalu pasti memiliki suatu problem, permasalahan di dalam kehidupan. Jangankan orang lain dengan kita, satu keluarga pun pasti kita memiliki suatu permasalahan, pasti ada. Meskipun itu hal yang kecil, tetapi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak. Itu dia. Ya, selanjutnya adalah menerapkan prinsip anicca dalam menghadapi perubahan-perubahan hidup. Ini saya yakin Ibu Bapak bisa melakukannya dengan baik. Ya, karena kita sudah tahu betul tentang ketidakpastian. Bahagia juga enggak selalu. Sekali-kali kita juga sedih, kita menderita, tetapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, demikian pula kebahagiaan kita. Ya, kita bagikan dengan orang lain. Ini mumpung masih ada sedikit ingat tentang meditasi. Terkadang kita semua mengungkapkan sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk bahagia. Tetapi Ibu Bapak Saudara, kunci kita bisa membagi kebahagiaan kita adalah kalau kita sudah bahagia. Ibaratkan apa? Kita kalau memiliki satu bongkah kue, kita baru bisa berbagi dengan orang lain. Iya kan? Ini sebuah analogi yang mudah. Demikian pula kebahagiaan yang kita miliki. Bagaimana kalau kita tidak memiliki suatu kebahagiaan, bisa membagikan kepada orang lain, bahkan mungkin makhluk lain. Kalau sendiri saja tidak bahagia di dalam
kehidupan kita. Apakah bisa? Tentunya tidak bisa. Bahagia dulu sendiri, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Kita bisa berbagi kepada makhluk yang lain. Semoga saya berbahagia. Pasti awalnya demikian yang dianjurkan. Semoga saya berbahagia, semoga saya bahagia. Baru kita bagi kepada orang lain, semoga pasangan saya bahagia. Jangan orang lain yang jauh dulu, ya. Yang dekat-dekat dulu dengan kita. Semoga orang tua kita juga bahagia. Semoga anak-anak saya juga berbahagia. Baru kita keluar kepada semoga teman saya berbahagia, semoga saudara kita yang lain berbahagia, semoga guru-guru atau siapapun yang kita kenal bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Yang dari dekat dulu. Itulah yang seyogyanya kita bisa lakukan. Kuncinya adalah pada diri kita dulu bahagia, supaya kita bisa berbagi kebahagiaan itu. Ibaratkan tadi, kalau kita punya kue, iya kan? Bisa diterima nggak analogi ini? Gampang kan? Kalau kita bisa punya kue baru bisa bagi. Kalau kita bisa punya uang baru kita bisa bagi kepada orang lain. Nggak punya apa-apa bagaimana mau berbagi? Kan begitu. Ya. Ya, simpulannya adalah hidup tenang dapat dicapai dengan pemahaman serta melakukan praktik Dhamma. Dengan demikian kita juga bisa menghindari keserakahan, kebencian, serta kebodohan batin untuk mencapai kehidupan yang lebih tenang, serta menjalankan sila, bermeditasi, serta kebajikan untuk mencapai ketenangan sejati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu bapak saudara semua. Cuki Hontu.